Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Efektivitas penerapan metode pembelajaran Jigsaw dalam meningkatkan kreativitas dan keaktifan diskusi pembelajaran bahasa Arab pada siswa kelas 12B Madrasah Aliyah Darul Falah Carenang. Dalam proposal ini akan berisi 3 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan. Adapun pendahuluan itu berisikan tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah proposal ini sebagai berikut. Dalam perjalanannya sebagai pelajar, siswa kelas 12B Madrasah Aliyah Darul Falah Carenang ini bisa dikatakan tidak lama lagi mereka akan menyelesaikan jenjang sekolah menengah atasnya. Tentunya perlu banyak persiapan dan kesiapan mengenai kemampuan dan keterampilan mereka, baik akademis maupun non-akademis. Hal ini dipertimbangkan karena untuk memudahkan mereka ketika lulus nanti bagaimana mengasah dan menggunakan kemampuannya tersebut. Terlebih bagi mereka yang hendak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Kreativitas dan keaktifan diskusi merupakan salah satu kemampuan yang amat penting bagi pelajar, di mana dengan kemampuan tersebut dapat memecahkan permasalahan dan menjawab persoalan baik ketika ia masih berstatus sebagai pelajar maupun ketika lulus nanti. Keterampilan ini pun erat kaitannya dengan lingkup sosialisasi yang lebih luas, bukan hanya sebagai tantangan pribadi saja, tetapi menjadi modal penting untuk membantu mereka berhimpun dan berkhidmat di khalayak ramai. Namun, yang peneliti dapati, ketertarikan dan kemampuan pelajar pada kelas ini mengenai keaktifan berdiskusi itu cukup rendah. Masih banyak peserta didik yang cenderung fasib, acuh tak acuh, dan apatis terhadap materi yang disampaikan. Maksudnya adalah ketika disampaikan materi ataupun pelajaran, para siswa hanya cenderung menerima. Tidak ada rasa kritis di benak mereka melalui pertanyaan ataupun pendapat yang disampaikan oleh mereka. Kendati sebagian dari mereka memahami materi tersebut, namun tidak ada yang menumbuhkan jiwa kritis mereka, sehingga meskipun mereka bertanya pun pertanyaan yang dilontarkan itu hanya bersifat klarifikasi. Berlanjut kepada pembahasan identifikasi masalah. Dalam penelitian ini, identifikasi masalahnya adalah belum digunakannya metode atau model pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam berdiskusi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Apakah penerapan metode pembelajaran Jigsaw pada siswa kelas 12B Madrasah Aliyah Darul Falah ini dapat meningkatkan kreativitas dan keaktifan berdiskusi mereka secara kritis? Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan jiwa kritis siswa kelas 12B Madrasah Aliyah Darul Falah dalam kreativitas dan keaktifan mereka untuk berdiskusi pada pembelajaran bahasa Arab. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini, yang pertama bagi peneliti sendiri yaitu dapat meningkatkan kemampuan profesional khususnya dalam upaya meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa pada mata pelajaran bahasa Arab kelas 12B Madrasah Aliyah Carenang. Yang kedua bagi guru lain mungkin sebagai acuan model penelitian tindakan kelas atau PTK dan mengembangkan kreativitas tersebut dengan menggunakan metode Jigsaw sebagai model pembelajaran lain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga bagi siswa
itu sendiri, yaitu siswa dapat lebih mudah memahami materi pelajaran dengan cara pembelajaran yang menarik, yaitu dengan berkelompok dan berdiskusi, seperti yang dalam teori Jigsaw itu sendiri, yaitu pembelajaran kooperatif. Yaitu hal ini akan membangkitkan daya tarik siswa untuk ikut berbicara, turut berpartisipasi, berpendapat, sehingga siswa tidak akan lagi merasa bosan dalam mengikuti kegiatan belajar, mengajar, dan siswa akan belajar lebih aktif. Yang terakhir, yang keempat, yaitu manfaat bagi institusi ataupun sekolah itu sendiri. Yakni hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran bahasa Arab dan bahan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga sekolah tersebut. Kita beranjak ke bab kedua, yaitu tentang landasan teori. Pada bab kedua ini akan diawali dengan pembahasan pengertian mengenai metode Jigsaw. Teknik mengajar Jigsaw dikembangkan oleh Arolson sebagai metode cooperative learning. Lee mengemukakan bahwa metode Jigsaw adalah suatu metode kooperatif yang memperhatikan skema atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu mengaktifkan skema tersebut agar bahan pelajaran lebih bermakna. Jigsaw learning atau pembelajaran tipe Jigsaw merupakan sebuah teknik yang dipakai secara luas yang memiliki kesamaan dan teknik pertukaran dari kelompok ke kelompok atau group to group exchange, dengan suatu perbedaan penting, yaitu setiap peserta didik mengajarkan sesuatu. Dalam teknik ini, peserta didik belajar dengan sebuah kelompok yang menjadi kelompoknya, di mana dalam kelompok tersebut terdapat satu orang ahli yang membahas materi tertentu. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini menitik beratkan kepada kerja kelompok dalam bentuk kelompok kecil. Metode atau tipe Jigsaw merupakan metode belajar kooperatif yang dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4-6 orang secara heterogen. Siswa bekerja sama, saling bergantung atau saling ketergantungan positif, dan bertanggung jawab secara mandiri. Dalam pembelajaran ini, siswa berkesempatan besar untuk mengemukakan pendapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasinya. Anggota kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan dapat menyampaikan kepada kelompoknya. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang teori berdiskusi. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberikan kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan berkomunikasi, termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Diskusi kelompok kecil mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, melibatkan kelompok arang yang anggotanya antara 3-9 orang. Dalam bentuk idealnya itu terdiri dari 5-9 orang. Yang kedua, berlangsung dalam interaksi secara bebas atau tidak ada tekanan dan paksaan. Berlangsung juga dengan langsung, artinya semua anggota kelompok mendapat kesempatan untuk saling beradu pandang dan saling mendengarkan serta saling berkomunikasi dengan yang lain. Ketiga, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antar anggota kelompok. 4. Berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju suatu kesimpulan. Jadi, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah melaksanakan kegiatan membimbing peserta didik agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil secara efektif dalam rangka mencapai indikator dan tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu hipotesis tindakan. Dengan adanya perubahan seperti meningkatnya kuantitas dan kualitas pertanyaan mereka ataupun daya diskusi mereka, maka penelitian yang diterapkan dengan metode pembelajaran Jigsaw ini terbukti meningkatkan jiwa kritis siswa dalam kreativitas dan keaktifan mereka dalam berdiskusi.
Yang terakhir yaitu bab terakhir tentang metode penelitian. Yang pertama tentang lokasi, waktu dan subjek penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Madrasah Aliyah Darul Falah Carenang, Serang, Banten. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada pembelajaran semester genap tahun ajaran 2019-2020. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 12B Madrasah Aliyah Darul Falah Carenang dengan jumlah siswa sebanyak 36 orang. Desain penelitian ini menggunakan model Kurt-Lewin yang mana berisi 4 komponen. Pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, tindakan atau action. Yang ketiga, pengamatan atau observing. Yang keempat, refleksi. Nah, keempat komponen tadi itu akan diteruskan juga dengan siklus berikutnya, yaitu berisikan rencana, tindakan, pengamatan, dan refleksi ulang berdasarkan hasil yang dicapai pada siklus sebelumnya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.